Begini Pak Is, saya yakin setiap karyawan di dunia, bahkan di dunia ya, selalu memimpikan menjadi seorang entrepreneur. Oke. Saya yakin itu. Yakin ya. Soalnya nggak mungkin orang selalu bekerja terus. Lebih bagus kita membahas dari sisi mental. Mengapa? Karena bagi saya ada loh orang yang kerja yang disebut karyawan, tapi dia datang bekerja dengan mentalitas sebagai pengusaha. Tapi ada juga orang yang jadi pengusaha, dia tidak kerja sama orang, tapi mentalnya seperti masih kerja sama orang. Mentalnya karyawan. Sementara ada karyawan yang mentalnya pengusaha. Nah, kalau saya balik seperti itu, mungkin ternyata itu semuanya ada di mental. Satu kalimat bahwa mental pengusaha itu adalah orang-orang yang melihat peluang di setiap masalah. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya mental pengusaha, ya, kalau kita bilang winner and loser lah ya. Kalau loser melihat masalah di setiap peluang. Padahal ada peluang, tapi yang dibahas masalahnya. Lu ngomong asuransi enak, tapi lu nggak tahu gini-gini. Dia cari masalahnya. Sementara kalau orang yang winner, mereka akan mikir di setiap masalah selalu ada peluang. Iya. Jadi orang-orang yang jadi pemenang itu yang akhirnya karena dia punya pikiran begitu dan mental itu adalah mental pengusaha. Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di 45 menit ngobrol santai di podcast GA Mitra Makmur Mandiri. Hari ini saya sebagai host dan narasumber saya hari ini Pak Iskandar Wijaya. Ya. Welcome Pak Is. Thank you Pak Irwan. Oke, hari ini kita bahas yang ringan-ringan saja. Ya. Hari ini kita akan bahas masalah dengan tema dengan topik employee versus entrepreneur. Ya, gini. Sederhana ya. Sederhana entrepreneur atau employee. Iya. Ya, jadi kita akan coba bahas apa yang salah dengan employee dengan apa yang salah dengan entrepreneur. Oke. Gitu. Iya. Saya kalau lihat atau bahas tema ini, saya pernah membaca, bukan membaca lah, pernah melihat bukunya. Oke. Setengah karyawan, setengah bos. Oh ada ya buku itu ya? Ada Pak. Itu saya lihat buku itu agak menarik karena covernya desainnya bagus. Oh. Satu. Jadi Bapak judge the book by its cover waktu itu? Maksudnya covernya bagus ya? Covernya eye catching gitu. Oke ya. Saya langsung melihat. Oke. Covernya begini, dia seorang pria, setengah itu bajunya jas. Oke, rapi gitu ya. Rapi, setengah itu kayak macam pekerja lah, bawa perkakas itu segala macam lah. Jadi eye catching kan. Iya. Ini menarik gitu. Nanti setengah bos, setengah karyawan. Ya. Tapi hari ini kita akan bahas karyawan melawan bos gitu ya. Iya. Jadi begini Pak Is, saya yakin setiap karyawan di dunia, bahkan di dunia ya, selalu memimpikan menjadi seorang entrepreneur. Oke. Saya yakin itu. Yakin ya. Soalnya nggak mungkin orang selalu bekerja terus sama begitu ya. Saya pikir kalau Pak Irwan bisa segitu yakinnya, pasti Pak Irwan juga pengalaman pribadi nih. Dulu pernah jadi karyawan, terus terpikir ingin jadi bos ya. Iya, artinya saya juga dulu pernah bekerja di kantor perusahaan sawit ya. Iya. 7,5 tahun lamanya. Oh cukup lama ya. Cukup lama sih dan nyaman sih sebenarnya. Nyaman ya. Cuman memang sebagai manusia, saya pikir manusiawi lah ya. Jadi pada suatu ketika itu seiring berjalannya waktu kan, serasa kalau mau masuk kantor tuh seperti jenuh ya. Jenuh. Tempat duduk saya tuh seperti ada durinya gitu loh. Setiap hari liatin komputer, ketik-ketik telepon gitu kan, agak lama-lama ya itu. Iya, nyaman dalam arti nggak ada sesuatu yang mengancam, tapi tidak nyaman dalam arti mau sampai kapan gitu ya? Iya, artinya kalau kenyamannya itu memang artinya dari segi finansial juga lumayan dulu ya. Gajinya tinggi. Kebutuhan tercukupi lah ya. Iya, terus suasana kantor juga oke lah kan begitu. Tapi aktivitas
yang itu saja kan. Iya, benar. Jadi bosan gitu ya. Hmm. Nah, cuman begini Pak Is, sekarang kan begitu banyak orang yang pingin jadi bos atau bukan jadi bos lah, pingin menjadi seorang pengusaha walaupun kecil. Kata Bob Sadino begitu ya. Iya, iya. Sebenarnya kamu jualan telur bebek atau telur ayam pun yang paling dengan modal sedikit. Sebenarnya kamu tetap pengusaha. Iya. Nah gitu ya. Jadi cuma begini Pak Is, setiap karyawan yang berpikiran untuk maju ke depan, untuk menjadi seorang pengusaha, selalu berpikiran, bukan berpikiran ya, selalu mempunyai alasan begini kalau ditanya. Kayak seperti saya dulu, Wan, kamu kok asik jadi karyawan, kapan mau jadi seorang pengusaha? Dan saya yakin alasannya semua hampir sama. Apa itu? Nggak ada modal bro. Nggak ada modal. Kan gara-gara satu itu akhirnya orang banyak yang sudah punya keinginan mau jadi pengusaha nggak jadi ya sampai hari ini. Iya, rata-rata begitu. Gara-gara itu ya. Nggak ada modal saya gitu loh. Jadi menurut Pak Iskandar, apakah itu alasan yang tepat atau maksudnya ada nggak solusinya kalau memang itu alasannya gitu loh? Nah, jadi kalau topik ini entrepreneur dan employee, kalau kita perbandingkan Pak Irwan, saya rasa lebih bagus kita membahas dari sisi mental. Mengapa? Karena bagi saya ada loh orang yang kerja, yang disebut karyawan, tapi dia datang bekerja dengan mentalitas sebagai pengusaha. Tapi ada juga orang yang jadi pengusaha, dia tidak kerja sama orang, tapi mentalnya seperti masih kerja sama orang. Mentalnya karyawan. Sementara ada karyawan yang mentalnya pengusaha. Nah, kalau saya balik seperti itu, mungkin ternyata itu semuanya ada di mental. Nah, kalau menjawab yang Pak Irwan bilang, ada loh orang yang sudah ingin bercita-cita jadi pengusaha, tapi dengan satu alasan tidak ada modal, terus nggak jadi gitu loh. Nah, pertanyaan saya, benar nggak dia nggak ada modal yang menghentikan dia jadi pengusaha, atau mentalnya menghalangi dia? Kira-kira. Oke, kalau masalah mental, saya pikir bagaimana kalau pertanyaan ini saya kembalikan ke Pak Is, dia ada kendala dua-dua Pak Is. Mental, betul mental dia memang bukan pengusaha, tapi memang kalau dia mau sudah jadi pengusaha, sudah bertekad lah. Tapi memang kendala di modal gitu. Nah, kalau zaman dulu ada jasmani dan rohani, jadi secara jasmani dia nggak punya modal. Artinya secara fisik, secara kenyataan dia nggak ada modal. Secara mental pun yang tidak kelihatan juga dia tidak punya mental itu. Wah, kalau dua-dua kombinasi itu perfect sekali, sehingga banyak sekali orang yang mengurungkan niat akhirnya, dan bahkan dia melupakan ya. Tahu diri lah, masa kamu mau jadi pengusaha? Orang tuamu aja bukan pengusaha, kamu kan nggak ada experience. Nanti kalau kamu salah ya masuk ke sebuah bidang yang kamu nggak kuasai, jangan-jangan kamu malah bangkrut, bukannya untung malah buntung gitu kan? Akhirnya kita pikir-pikir, benar juga. Jadi kita membenarkan pikiran-pikiran negatif, dan karena kita sudah membenarkan itu, ujung-ujungnya apa? Ya benar, kita setuju untuk tidak melanjutkan tujuan kita untuk jadi pengusaha itu. Itu artinya alasan tersebut kita jadikan pembenaran lagi. Betul. Dan hampir semua alasan yang kita pakai ternyata memang sesuai kenyataan gitu loh. Iya betul, kan saya memang secara ilmu saya nggak kuliah yang tinggi gitu loh. Nanti yang kuliah tinggi gimana? Sementara orang cari karyawan maunya yang lulusan sarjana. Minimal loh. Iya, terus yang pintar. Terus orang akan menilai dari latar belakang kita. Kalau memang belum ada track record pekerjaan, mereka akan nilai dari apa itu namanya? Kalau kurikulum vitae kan selain dia isikan pengalaman kerja kan ada juga pendidikan, riwayat pendidikan. Jadi kalau belum ada pekerjaan yang bisa dinilai ya pendidikan. Kamu jurusan apa dulu? Nilainya berapa gitu loh. Nah kalau track recordnya udah bagus, baru dia bisa lupakan atau kesampingkan pendidikan. Pengalamanmu apa? Oh saya pernah jadi kepala cabang di bank ini berapa tahun gitu. Nah itu mungkin harga jualnya atau nilainya tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya bagi saya, Pak Irwan seandainya hari ini, Pak Irwan adalah investor, ya kan, punya satu usaha. Terus Pak Irwan ingin meng-hire seorang employee, tapi posisinya puncak, yaitu CEO, Chief Executive Officer, atau Presiden Direktur. Pokoknya orang yang akan menjalankan usaha ini. Pak Irwan investor, Pak Irwan sudah punya modal, buka usaha ini. Pak Irwan bagaimana cara menyeleksi orang yang akan ditempatkan di posisi puncak ini?
hitungannya kan tetap karyawan ya orang ini. Iya. Tapi Pak Irwan mau nggak meng-hire orang yang posisinya karyawan tapi posisi puncak, mentalnya mental karyawan juga? Ya nggak bisa ya. Nggak bisa kan? Tetap aja sebenarnya posisi puncak itu walaupun karyawan ceritanya, yang bisa mengisi posisi puncak adalah karyawan-karyawan yang bermental entrepreneur. Karena si pemilik usaha, pemilik modal itu akan menilai orang yang pegang posisi ini adalah partner dia. Contoh, saya ini dicalonkan jadi CEO. Pak Irwan pengusahanya. Pak Irwan pasti nggak bisa memandang saya karyawan biasa. Pak Irwan pasti melihat track record saya sebagai orang yang mau diajak berpartner. Track record ya? Iya, berarti kan saya juga, Pak Irwan pasti memilih berdasarkan apa? Cara saya bicara, cara saya berpikir, track record Bapak pelajari. Akhirnya Pak Irwan menilai kalau Iskandar ini adalah seorang pengusaha juga. Jadi kalau udah bicara karyawan level tinggi ya direktur ke atas lah ya, direktur ke atas itu mentalnya harus pengusaha juga walaupun dia hitungannya karyawan. Jadi bagi saya kenapa saya tertarik membahas topik ini secara mental, jangan bahas secara profesinya. Oh kamu hitungannya karyawan nih, karyawan nggak bisa lah mentok-mentok begitu aja. Saya nggak setuju. Karena karyawan pun harus punya mental pengusaha kalau mau posisi puncak. Sementara pengusaha pun harus bermental pengusaha juga. Iya. Karena masih banyak pengusaha yang bermental karyawan. Maksudnya gini, ini saya mulai masuk kepada contoh-contoh yang mengupas mentalitas ya, Iya. Pak Irwan ya. Pak Irwan kalau misalkan lihat ada orang yang buka usaha, Oke. sudah tahu usaha jual restoran lah, katakan restoran. Dulu itu di tempat kompleks saya tinggal, itu saya melihat banyak orang buka usaha restoran, ya kan? Itu yang ramenya itu Sabtu Minggu, Pak Irwan. Tapi saking ramenya di Sabtu Minggu itu karyawan nampaknya kurang aja, berapapun kurang aja, karena begitu ramenya bisnisnya. Tapi saya perhatikan, Senin sampai Jumat, itu sepinya minta ampun. Pertanyaan saya Pak Irwan, kalau kayak gitu, sebagai pengusaha yang bermental pengusaha, kira-kira kalau Senin sampai Jumat itu memang nyatanya jarang ada yang datang, kira-kira mau dibuka, tetap dibuka Senin sampai Jumat, atau tutup aja deh. Ngapain saya habisin tenaga dan waktu, sementara saya sudah survei, memang sepi, yang ramenya cuma Sabtu Minggu. Nah kira-kira Pak Irwan menilainya bagaimana? Lebih bagus tutup atau tetap buka? Jadi itu akan bermain di ilmu manajemen bisnis ya, studi kelayakan bisnis ya. Oke, iya. Gitu ya. Oke. Kalau mentalnya mental pengusaha, saya pikir saya akan tetap buka. Ya. Cuman saya berpikir bagaimana caranya agar yang Senin sampai Jumat itu sepi, Ya. minimal omsetnya dinaikkan. Artinya minimal kunjungan itu yang beli. Ya. Saya akan selalu berpikir keras bagaimana caranya agar Senin sampai Jumat itu juga bisa banyak banyak pembeli gitu, Ya. guys. Kalau itu mentalnya Ya. pengusaha menurut saya Betul, ya. ya. Saya pikir, Dan itu benar, saya setuju. saya akan pelajari apa yang salah dengan Senin sampai Jumat. Iya. Jadi kalau pengusaha yang bermental pengusaha, pasti dia mikir kalau saya tutup Senin sampai Jumat, mungkin ada orang yang sempatnya cuma Senin sampai Jumat, jadinya tidak sempat menyicipi kalau saya tutup. Jadi saya tetap harus ada tersedia, walaupun saya tahu itu agak sepi. Nah, tinggal PR-nya adalah supaya jangan sepi bagaimana? Mungkin bikin promo, happy hour atau bikin voucher. Ya kan, harganya lebih murah voucher tapi hanya bisa dipakai di Senin sampai Jumat gitu. Itu adalah mental pengusaha. Tapi kalau mental karyawan, walaupun dia pengusaha tapi mentalnya karyawan itu paling suka kalau namanya libur kan. Betul. Nah itu mental karyawan. Ya. Kalau namanya udah ketemu libur, wah senangnya minta ampun kan. Ya, Udah planning bagaimana menghabiskan duit. Bener. Nah, kalau dia sudah jadi pengusaha, tapi mentalnya masih karyawan, pasti dia suka tutup dari Senin sampai Jumat. Padahal dia nggak tahu bahwa itu berpengaruh sama bisnisnya. Ya. Sementara ada orang di sampingnya, dia buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari, 1 tahun Pak. Akhirnya orang dicekokin dengan merek itu. Branding lama-lama jadi branding gitu loh. Jadi hitung untung rugi itu nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa kayak, Pak, toh nggak ada yang datang kok. Kita tutup aja lah Pak. Bukannya mikir kalau nggak ada yang datang, bagaimana supaya banyak yang datang. Iya. Nah,
bagi saya dunia asuransi yang kita geluti saat ini, Pak Irwan, itu sama. Kalau kita menjalaninya sebagai mental pengusaha, maka hari Minggu itu Pak Irwan, kira-kira lebih nyaman di rumah saja atau lebih pengen cari nasabah? Siapa tahu bisa closing. Ya seharusnya sih cari nasabah. Soalnya di hari Minggu itu memang cenderung nasabah juga banyak di rumah ya, apalagi di masa pandemi sekarang. Iya. Artinya sebenarnya secara teknis pun harusnya lebih gampang prospek kalau hari Minggu justru. Tapi kalau kita pikirannya, siapa bilang Pak, saya aja pengen di rumah. Berarti nasabah juga pengen di rumah. Namanya kita di rumah nggak pengen ada tamu yang datang. Terus kita pakai kacamata kita, terus kita ukurkan ke nasabah kita. Seolah-olah semua nasabah kayak gitu. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi, tanya hati nurani kita, mungkin itu ungkapan dari rasa malas. Benar. Jujur aja. Iya benar. Jujur aja kalau itu adalah rasa malas, saya sarankan kita itu terobos. Saya juga, karena tidak ada pengusaha yang kayak gitu. Saya juga bisa seperti itu, artinya saya malas gitu terkadang. Saya nggak manusiawi lah ya. Itu alasan juga manusiawi. Gitu manusiawi. Jadi memang terkadang itu yang mental kita tuh yang harus kita benahi sebenarnya. Makanya, jadi kalau kita kan ada histori ya. Histori dalam arti orang bilang, kalian etnis Tionghoa, kenapa banyak yang suka jadi pengusaha semua gitu kan. Dan nggak tanggung-tanggung loh Pak Irwan. Orang Tionghoa katanya kalau buka toko itu memang benar, kalau bisa 24 jam, 24 jam dia. Orang belum buka, dia udah buka duluan. Orang belum tutup, dia tetap belum tutup juga. Orang udah tutup, dia belum. Orang belum buka, dia udah. Gitu loh. Jadi betapa gigihnya mereka, karena mereka pikir serajin apapun mereka, baliknya ke mereka loh. Jadi mereka memang suka gitu loh. Artinya gini, katanya gila cari duit gitu loh. Pokoknya kalau ada cuan ya kerjain gitu loh. Apapun yang bisa cuan kerjain, hitungannya cepat lah, kalkulatornya kencang gitu kan. Nah itu memang jiwa wirausaha, entrepreneur. Jadi maksudnya bisa nggak kita terapkan di dunia asuransi? Saya rasa sangat bisa dan harus gitu loh. Karena asuransi ini nggak ada yang memaksa kita kayak karyawan, jam berapa harus masuk kantor, jam berapa sudah harus pulang. Dan kalau kita terapkan dengan mentalitas karyawan, mental employee di dunia agen asuransi, justru ini jadinya kita sayang sekali kalau kita pakai mental itu. Tapi itu adalah kelebihan yang akhirnya bisa jadi kekurangan juga. Karena gini, betapa luar biasanya kita tidak terikat waktu lagi. Oh, betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya nggak ada lagi atasan yang menekan-nekan kita, memonitor kerja kita. Yang tiap hari kalau bisa mereka memonitor lah sampai kita itu nggak nyaman gitu kan. Nah sekarang alangkah bebasnya, tapi saking bebasnya nggak ada lagi orang yang melihat kita itu sebenarnya sudah males atau posisi rajin, nggak ada yang monitor. Jadi kita itu bablas gitu loh. Iya, kebablasan ya. Kebablasan, jadi menukar posisi dari employee ke entrepreneur tapi mentalnya nggak beralih. Hanya beralih profesinya, tapi mentalnya nggak ikut. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Saya lebih prefer orang tetap jadi karyawan tapi mentalnya berubah jadi entrepreneur. Jadi sebenarnya kan ini kan masalah utama di masalah mental ya. Sebenarnya di dunia asuransi kita bisa memberikan solusi itu kan Pak Is. Bisa, sangat bisa. Alasan orang itu tadi kan salah satu alasan orang kalau disuruh jadi entrepreneur, katanya tidak ada modal. Kan gitu. Sebenarnya di dunia asuransi kita ada solusinya. Kita boleh bahkan ada modal lah, kita nggak boleh bilang tidak ada modal, tapi modal minimal ya. Sangat minim. Saking minimalnya itu kita boleh mengatakan bahwasannya itu asuransi itu tidak ada modal. Saking minimalnya. Kan gitu kan. Itu yang pertama masalah modal. Jadi gini, aku pernah tanya kepada kawan. Kalau memang masalah kamu modal, kan gitu ya. Tentu kan tadi ada yang namanya investor. Nah, kamu bilang nggak ada modal. Ketemulah investor. Kamu butuh modal berapa? Misalnya kamu bilang 1 miliar. Tapi namanya investor, dia akan kasih kamu 1 miliar dengan catatan kamu bisa balikin saya beberapa persen. BEP-nya itu kapan?
kapan bisa balik modal kalau kan? saya invest. Iya, break even point-nya Iya. gimana? Iya. Terus kalau saya kasih kamu invest 1 miliar, kamu buat apa? Iya. Saya kan mau tahu gitu loh. Betul. Iya Rencananya apa gitu loh, business plan ya. Nah, business plan, kamu Iya. ini apa? Gimana Iya. buat apa? Iya. BIP-nya kapan kan gitu Iya. kan? Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak bisa jawab, wah gawat. Nah, makanya. Berarti alasan kamu nggak ada modal itu bukan. Makanya, jadi gini, dimodalin pun kalau kamu mentalnya tetap bukan mental entrepreneur, Kamu buta dong. ada modal pun tetap aja ada masalah terus Ada yang dicari-cari masalah. kan gitu kan. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau Pak Irwan bilang solusinya ada di profesi agen asuransi, saya juga sangat setuju gitu loh. Karena di dunia agen asuransi itu memang modalnya sangat minimal. Berapalah yang kita harus keluarkan modal awal? Paling mendaftar ujian lisensi, itu pun seringkali perusahaan bikin bonus ya, balikin lagi. Balikin lagi. Jadi boleh dibilang udah gratis gitu jadi agen. Itu adalah kelebihan yang sekaligus bisa jadi kelemahan. Karena terlalu gampang kan jadi agen, sehingga tidak terlalu bernilai rasanya. Orang saya jadi agen aja kamu yang ngajak kok. Iya. Kan kamu yang butuh agen, makanya saya join. Padahal kalau kita mau jadi dokter, itu kita persiapkan diri kita. Termasuk modal, termasuk otak gitu kan. Kita belajar dengan keras. Kita udah tahu bahwa nggak gampang jadi jadi dokter. Itu pun diperjuangkan. Kenapa yang justru kebalikan dari itu gampang justru nggak mau berjuang. Jadi daya juangnya hilang ketika dikasih satu fasilitas bebas waktu, dikasih fasilitas minim modal. Ataukah ini adalah sesuatu yang too good to be true ya, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah karena kita nggak masuk akal lah, kita kadang-kadang cenderung tidak menghargai. Benar-benar kita nggak menghargai. Jadi perumpamaan yang Pak Irwan tadi kasih contoh, misalkan seseorang mengatakan dia nggak ada modal, terus ketemu satu investor punya modal, tapi ditanya balik sama investornya, sekarang lu cuman nggak punya modal kan, semua sudah punya, kecuali modal kan. Oke, modal dari aku, tapi aku mau lihat dulu bisnis plan muka bagaimana. Kalau orang ini nggak bisa jelasin bisnis plan, sama aja investor ini nggak mau invest. Pasti. Sebagai agen asuransi, investornya adalah diri Anda sendiri. Orang yang punya ide juga Anda sendiri. Anda adalah pembuat rencana kerja. Anda adalah penghitung kapan break-even point. Harusnya Anda audisi sama bos, investor. Artinya gini, kalau Anda keluar dari diri Anda sendiri dulu, ini udah kayak jasmani rohani ya. Pak Irwan bayangkan, orang ini punya rencana mau jadi entrepreneur, tapi alasan gak ada modal. Coba orang ini bisa keluar dari badannya dulu sebentar. Dia keluar dulu, terus dia jadi investor. Tanya kepada diri sendiri. Lu bilang gak ada modal, gua ada modal gitu loh. Ngomong sama diri sendiri, ini namanya introspeksi lah ya kalau ceritanya. Nah oke, aku ada modal, kamu coba cerita dulu bisnis plan. Jangan-jangan bisnis plan pun gak ada. Iya, benar. Artinya apa? Benar. Artinya kalau kamu alasannya itu, jangan-jangan udah ada modal, kamu juga nggak siap, berarti sebenarnya itu semua hanya alasan. Akhirnya investor aja menolak kamu. Berarti investornya dalam hal ini kamu sendiri. Jangan-jangan kamu menolak dirimu sendiri. Kalau melihat, mengingat kamu udah keluar dari posisimu sendiri, kamu melihat dengan objektif, oh ternyata orang ini yang bermasalah. Siapa orang ini? Diriku, kamu sendiri. Iya. Jadi menarik ini Pak Iskan. Artinya memang kalau ditanya, berarti kalau hari ini, kalau ada teman-teman yang bertanya, sekarang bisnis apa yang, modal bisnis apa yang terbesar? Sebenarnya satu ya Pak Iskan, modal mental. Gitu ya. Mental. Jadi kalau kita biar lebih gampang, kita breakdown dulu ya, alasan-alasan kenapa orang tidak mau menjadi pengusaha ya, atau entrepreneur. Satu, nanti kan juga ada, apa ya, alasan untuk menyerang balik, artinya begini, saya kalau ditanya, karyawan-karyawan, tapi tanda kutip ya, kita tidak menyalahkan karyawan ya, artinya ada juga karyawan yang bagus ya, yang bagus, dengan mental entrepreneur, itu bagus. Jadi gini, kenapa kamu tidak coba untuk menjadi entrepreneur? Satu, tidak ada modal. Oke. Modal ya. Saya kedua apa lagi? Nggak ada waktu katanya. Tidak ada waktu. Ya kan? Tapi kamu betul-betul pingin nggak jadi entrepreneur? Pingin kali katanya. Pingin sekali ya. Nah, modal nggak ada waktu. Satu. Oke, kalau gitu saya kasih modal deh. Tapi saya minta bisnis plan kamu gimana? Seperti apa? Dia juga nggak bisa keluarin kan? Nah berarti, tapi kalau kita ada solusinya. Mau nggak? Iya.
Ya. Modal kita kasih sedikit, ya kan? Iya. Cara bisnis kita kasih, Iya. produknya kita kasih. Iya. Jadi kira-kira apalagi alasannya? Itu yang harus kita balik. Betul. Gitu. Jadi di masalah ini Pak Irwan selalu yang muncul ya 3 sih. 1 tadi modal kan. Modal. 2 waktu kan. 3 itu pengalaman. Selalu mereka bilang gitu. Saya nggak punya pengalaman lah. Siapa yang punya pengalaman kalau belum pernah mulai? Betul. Kan gitu. Jadi modal, waktu, pengalaman. Udah, itu aja balik-balik. Dari dulu saya dengar orang komplain karena dia bekerja sekian lama tidak dihargai lah, kemudian tidak sepadan lah, penghasilannya dibandingkan bebannya gitu kan. Terus tidak nyaman lah. Mereka bisa keluarin kekecewaan dan kekesalan selama bekerja, tapi satu sisi dikasih peluang pun nggak berani keluar dari sana. Tapi kalau lagi ngumpul sesama teman kerja, mereka bisa bikin asosiasi. Ya. Asosiasi orang-orang yang sakit hati. Barisan sakit hati lah ya. Barisan sakit hati, dan itu rasa senasib gitu kan. Tapi nggak ada yang keluar gitu. Maksudnya nggak ada yang berani ngambil langkah juga. Karena kalau mau jadi pengusaha lagi, kalau dia kerja lagi, takutnya kan sama lagi. Berarti entrepreneur, oke, pengen usaha. Tapi itulah tadi, yang 3 tadi lagi. Nggak ada modal. Nah, kapan kamu baru ada modal? Nanti saya lagi kumpulin. Udah berapa tahun kamu punya cita-cita itu? Iya. Sudah terkumpul belum? Kalau ditanya-tanya terus, sebenarnya nggak ada loh orang yang bisa kita salahkan. Selain diri sendiri. Benar. Betul nggak? Benar. Jadi Pak. bagi saya ini mental, sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu sangat berpengaruh. Itu ibarat pondasi kalau dalam bangunan. Memang kalau kita masuk ke rumah orang, mana mungkin kita bisa tahu pondasinya, ada di mana, bentuknya kayak apa, berapa dalam dia ngecor gitu kan. Iya. Yang kita nilai apa? Gedungnya, interiornya, fasilitasnya. Yang kita lihat hanyalah hal-hal yang seperti itu. Benar. Yang bisa kita nikmati, padahal membuat itu tetap ada, itu adalah mental, yaitu fondasi. Yang membuat gedung itu tetap megah, interiornya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, itu karena ada pondasi. Karena yang ada pondasi dan enggak itu bedanya hanya ketahuan pada saat ada gempa, ada hal-hal buruk terjadi. Nah itu apakah langsung hancur atau masih tegak berdiri gitu. Kalau dia teguh tetap berdiri di situ berarti pondasinya bagus. Nah itu adalah mental. Karena jadi agen itu tanpa mental entrepreneur, itu kan di profesi apapun ya, bukan hanya agen sebenarnya. Tapi terutama agen lah. Karena ini bisnis penolakan kata orang kan. Nanti kalau kamu prospek walaupun saudara sendiri, dia tolak loh karena kamu tawarin asuransi. Segitunya kah? Kalau gitu, oke, karena termotivasi, maulah. Karena saya lihat ada orang sukses nih. Oke, saya coba. Begitu dicoba, bener ditolak. Cuman cara nolaknya tidak pernah terbayang sebelumnya. Wah, dari saudara jadinya sakit hati. Yang agen ini yang sakit hati, bukan orang yang menolak. Orang menolak biasa. Yang ditolak kan agennya yang sakit hati. Terakhir apa? Kayaknya saya nggak cocok jadi agen asuransi. Nah, mental lagi. Mental yang mental gitu. Padahal udah dikasih tahu loh Pak Irwan. Iya, jadi bagusnya itu di asuransi kan kita udah tahu apa yang bakal kita hadapi. Jadi begini, memang salah satu kelebihan gini lagi Pak Is. Iya. Ada lagi alasan orang ya, artinya gini. Yang kembali lagi waktu mulai podcast ini kan, saya pernah ada lihat cover buku setengah karyawan, setengah bos. Setengah bos, ya. Terkadang kan kita juga bisa kasih solusi seperti ini. Ya udah gini loh, kita tidak akan pernah langsung suruh kamu pingin jadi entrepreneur. Udah, kamu kerja udah nyaman, udah kamu stop kerja deh. Oke. Kamu fokus jadi entrepreneur. Oke. Join di asuransi saja. Saya pikir menurut saya pribadi ya, saya juga tidak akan melakukan hal seperti itu kepada teman-teman yang mau coba jadi agen asuransi. Saya pikir seru tidak bijaksana. Jadi begini. Tapi begitu kita sampaikan, itu masalah ke buku tadi ya, setengah bos, setengah karyawan. Nah, kalau kamu memang mau jadi entrepreneur, kamu harus coba dulu kan. Oh iya, pasti. Harus coba dulu. Ya udah kamu coba deh setengah-setengah deh. Setengah bos, setengah karyawan. Nah, mereka juga punya alasan. Iya, tapi nggak bisa fokus lah begitu. Karena nggak ada waktu. Kembali lagi kan. Balik gitu. lagi. Jadi saya bilang begini sama teman-teman gini, Om. Fokus, aku bilang.
sebenarnya di dunia asuransi fokus itu bukan kamu berhenti kerja lalu full time jadi agent tapi fokus, bukan. Iya, fokus itu bukan kayak gitu. Iya, Ya. fokus yang kita mau itu kan, kamu dalam satu hari, kamu fokuskan 3 jam atau 2 jam, gue bilang. Iya, iya. Itu juga fokus kan, gue bilang. Fokus ya. Bukan harus berhenti kerja, gue Iya. bilang, kan gitu. Iya. Nah itu Fokus tapi, itu kan dibuktikan dengan konsistensi. iya, artinya dalam satu hari kamu maunya fokusnya berapa jam? Nah kembali lagi Pak, artinya cara kerja kita juga sebagai namanya juga entrepreneur. Iya. Saya yang tentukan dong cara kerja Betul, saya. betul. Nah itu yang bagusnya di dunia asuransi gitu. Betul, Pak. Betul Pak Is ya? Betul. Nah jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya ya. Nggak ada alasan lagi. Jadi saya melihat ya, walaupun tadi gambarnya buku itu, covernya itu setengah, saya sambil menerawang soalnya. Saya nggak baca buku itu kan. Tapi karena Pak Irwan ngomong seperti itu, covernya, saya jadi menerawang kira-kira gambarnya kayak apa. Setengahnya itu pakai jas, setengahnya itu Iya orang kerja lah. orang kerja gitu Biasa. kan. Jadi jas itu melambangkan bos. Ya kan. Yang tadi baju untuk kerja itu adalah karyawannya. Sebenarnya kalau saya gabungin, kalau mau sukses kita butuh dua-dua. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita jadi karyawan kan kita dituntut untuk disiplin. Benar. Kita dituntut untuk rajin, betul nggak? Itu adalah cara kerja kalau jadi karyawan memang nggak ada pilihan harus kayak gitu. Tapi kan nggak ada pilihan, harus kayak gitu. Kalau nggak gitu ya dikeluarin gitu kan. Benar. Oke, itu karyawan. Kita butuh loh Pak itu. Kita butuh itu sebenarnya. Tapi secara cara pandang, cara berpikir harus seperti entrepreneur. Si bos itu berpikir semuanya peluang, bukan beban. Jadi kalau digabungin, kira-kira quote-nya jadi begini untuk podcast kita hari ini. Berpikir seperti seorang bos, bekerja serajin seorang karyawan. Iya. Karena ada orang salah tanggap selalu. Oh kata mereka kalau mau sukses di asuransi harus berpikiran seperti entrepreneur atau bos, pengusaha. Oke, mulai hari ini saya pindah, seperti yang Pak Irwan tadi bilang, pindah jalur, jadi agen full time gitu kan. Tapi nggak serajin waktu dia jadi karyawan. Pada waktu jadi karyawan disuruh apa dia kerjain gitu kan. Rutin, fokus, kerja terpaksa lakukan. Kenapa giliran udah jadi pengusaha sendiri, tidak memaksa diri sendiri untuk lakukan? Karena kan kombinasi tadi, kan saya bilang karyawannya kita juga, bosnya kita juga. Berarti kan kita butuh juga kerja seperti karyawan, tapi berpikir seperti pengusaha. Kalau Anda mau sukses di dunia kerja sama orang pun, harus punya dua ini. Ya. Harus punya mental pengusaha, sedisiplin karyawan. Karena pemilik modal akan mencari orang yang seperti itu. Kalau hanya patuh yang seperti karyawan, tapi nggak punya pikiran seperti pengusaha, para pengusaha nggak suka juga kerja sama dengan Anda. Benar kata Pak Iskandar ini. Iya. Kalau karyawan atau karyawan ya, para karyawan tuh yang bekerja tetapi berpikiran bahwasanya perusahaan ini adalah milik saya. Iya. Biasanya beda tuh cara Beda kerja. dong, beda. Biasanya beda tuh Beda Pak. sekali. Benar. Oke, saya ada satu lagi ilustrasi yang menarik Pak, bicara soal ini. Ada dua sahabat baik. Ini saya sering pakai nih ilustrasi ini. Dua sahabat baik berteman dari kecil, dari SD lah dia berteman satu kelas juga kan. Teman baik, cuman satunya ini anak pengusaha kaya. Bapaknya itu banyak usaha. Satunya lagi biasa, bapaknya adalah karyawan gitu kan. Nah suatu hari mereka kan udah besar nih. Mereka kuliah di jurusan yang sama segala macam, tamatnya bareng. Nah si bapak orang kaya ini, bapaknya ini sayang juga sama teman anaknya. Yang sayang sekali. karyawan biasa ya? Iya karyawan biasa itu. Tapi ini anak ceritanya kan, dua-duanya anak. Satu anak dia sendiri kandung, satu lagi anak orang lain lah. Cuman karena teman baik anaknya dia sayang. Ya. Karena sering main ke rumahnya juga. Sampai besar sekarang. Nah sampai tamat kuliah. Nah sekarang saatnya dua-dua bekerja di perusahaan si bos ini. Nah si bos ini sebenarnya sayang dua-dua. Karena lihat anak ini membesar bersama kan. Tapi ada nggak kira-kira beda si anak itu, anak kandung kerja, memang kerja juga dia, sama temennya yang bukan anak kandung. Pasti beda. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya nanti si bos ini punya visi, buka cabang lagi, beban kerja tambah. Si anak bekerjanya itu tetap senang. Kenapa? Karena sekeras apapun dia kerja, ini dia ahli waris loh. Benar. Dia akan mewarisi bisnis bapaknya. Temannya sendiri ini kerja, namanya kerja ya ini, apalagi kalau gajinya nggak naik. Wah dia bisa dongkol.
Tapi kalau anak kandung walaupun gaji nggak naik, ya dia nggak masalah. Karena bagi dia ujung-ujungnya ini kan warisan saya gitu loh. Berarti visinya aja sudah tahu. Sudah beda sekali kan. Karena ini pasti jadi Pasti jadi milik saya. Nah sekarang kalau jadi agen asuransi, kalau Anda rajin Senin sampai Senin, Senin sampai Senin, Anda rajin, jatuh-jatuhnya ke siapa? Kan ke kita juga. Benar. Kan ke diri kita, ke anak istri kita di rumah gitu loh. Itu semuanya kalau kita kerjakan, itu semuanya pengorbanan yang kita lakukan, itu semuanya jatuhnya ke diri kita juga kok. Itulah usaha sendiri. Nah oleh sebab itu, kalau jadi agen, kalau udah paham isi podcast kita, maka kita akan bekerja serajin dan sedisiplin karyawan, tapi pikiran kita, mental kita seperti seorang pengusaha. Dengan demikian, pasti kita akan menjalaninya dengan cara yang berbeda juga. Karena pola pikir kita sudah berbeda, cara kerja kita juga tetap konsisten seperti seorang karyawan. Seolah-olah ada yang monitor, seolah-olah ada yang tanyain. Tapi diri kita yang tanyain. Sekarang kamu sudah jadi, sekarang udah bulan berapa? Ini contoh kalau jadi agen. Ini bulan 5 misalnya, karena podcast ini kan di bulan 5. Ini udah bulan 5. Target kamu di awal tahun kemarin ngomongnya mau kemana? Oh, awal tahun saya bikin target harus capai API, ya kan, API. API-nya 550 karena saya mau ikut PwC ke Eropa gitu kan. Oke, sekarang udah hampir setengah tahun, sudah sampai berapa? Waduh 100 juta juga belum. Berarti 20% pun belum nih. Sementara waktu sudah hampir 50% kamu pakai. Kemana larinya kerajinanmu? Kan gitu kira-kira. Kalau bos nanya karyawan kayak gitu, wow bisa kena SP. Tapi berapa banyak agen-agen itu meng-SP-kan dirinya sendiri? Tidak ada Pak. Nggak ada. SP itu surat peringatan ya. Iya. Tapi kalau leader yang bikin SP, wah itu kebangetan. Emang lu gaji gua? Iya. Nggak bisa gitu loh. Jadi memang sebaiknya kita itu bekerja sedisiplin karyawan. Sekonsisten karyawan. Tapi pola pikirnya, visinya sebesar seorang pengusaha. Jadi sebenarnya memang kalau alasan untuk tidak menjadi entrepreneur, sebenarnya itu semua kunci solusinya itu ada di diri sendiri. Diri sendiri ya memang. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau teman-teman ya, artinya atau punya saudara atau punya keponakan atau apalah. Iya. Kita beri tantang deh. Coba challenge kita ya. Terutama ke narasumber lah. Challenge-nya apa? Coba kasih alasan kenapa tidak mau jadi entrepreneur. Iya, silakan. Silakan Coba. gitu loh. Alasan apapun. Alasan apapun, pasti kita ada jawabannya. Iya. Pak Iskandar pasti ada jawabannya. Benar. Karena kita gini, Pak Irwan, kenapa saya punya jawaban? Karena gini, di dunia asuransi sendiri, nasabah nggak mau masuk aja saya sudah tahu kira-kira alasannya apa. Jadi bayangkan ya dalam hidup ini sudah dikasih tahu. Nanti kalau kamu jadi agen, nasabah itu nggak mau masuk, kira-kira alasannya adalah 1, nggak punya duit, 2, nggak mendesak, 3, nggak butuh, 4, nggak percayalah gitu loh. Dengan berbagai cara ngomongnya, tapi itu juga tidak jauh dari itu. Nah kalau kita udah tahu, dikasih tahu dari awal, masa kita masih baper juga? Iya. Jadi saya kasih ilustrasinya kan Pak Irwan dengan saya lagi main kartu, tapi saya tahu kartu Pak Irwan, siapa yang menang? Sudah pasti Pak Iskandar. Saya yang menang, orang saya tahu kartunya. Jadi di dunia asuransi kita tahu kartu nasabah. Kalau dia nolak, kira-kira nolaknya mau ngomong apa. Tidak jauh dari 4 hal ini. Berarti kita sudah siapin juga kartu kita. Jadi kenapa kita masih baper? Kenapa kita masih gagal? Kan nggak mungkin gitu loh. Makanya saya berani kasih challenge ke Pak Iskandar. Kalau ada pertanyaan yang alasan untuk tidak menjadi entrepreneur, tanya aja ke Pak Iskandar. Tanya aja, ya. Cuma jadi begini teman-teman, ada beberapa kan alasan kan gitu kan. Jadi sudah kita kasih jawaban kan. Nah ada bilang nggak ada waktu, dunia asuransi kita nggak ada ketiga waktu loh. 1 gak ada modal, ya kita memang gak ada modal gitu kan. Saking minimnya. Ketiga business plan. Business plan juga kita kasih. Iya. Cuman kalau menurut saya yang paling beda tuh cara bisnis Pak Iskandar. Jadi begini. Kalau di dunia konvensional bisnisnya, misalnya satu orang ini buka jualan mie pangsit lah. Oke. Laku keras. Tiap tahun makin pengunjungnya makin banyak. Nah, kalau teman-teman ingin coba bisnis mie pangsit, tanya ke dia, kira-kira caranya itu buat mie-nya gimana?
resepnya gimana? Saya rasa dia nggak mau kasih tahu, Pak. Ya, sudah pasti kan Nggak, Pak Is. dia kalau bisa jangan ada saingan kan. Nah gitu kan Pak Is. Apalagi satu lorong bersebelahan. Nah. Waduh, dia kasih yang salah, Pak. Pasti, supaya Pak. nggak laku. Tidak laku. Cuman satu-satunya bisnis ya. Menurut saya di dunia ini, bahkan even di dunia ini cuma satu-satunya bisnis yang semua kita kasih loh. Iya. Saya aja kalau bisa kasih rahasia yang saya belum tahu, saya pengen kasih juga, Iya. Pak Irwan. Supaya orang lebih banyak yang sukses. Iya, artinya itu yang menjadi luar biasa. Jadi kalau ada alasan teman-teman tidak mau coba menjadi entrepreneur karena tidak tahu caranya, Iya. Anda harus, berarti Anda salah besar nih. Iya, dan itu bukan alasan sama sekali. Dan itu Sama bukan, sekali bukan iya, alasan. bukan alasan karena di bisnis asuransi bahkan cara sukses pun diajarin Iya, betul. dari A sampai Z loh gitu. Jadi saya teringat dulu itu kan kita ada training, namanya SWAT training, Special Weapon Agency Sitting, Training, iya. yang dibuat khusus untuk GA Mitra Makmur Mandiri kan. Nah, salah satu sesi awal sesi kita buka dengan coba tuliskan apa penghalang Anda sehingga Anda merasa belum sukses juga di dunia asuransi kan gitu. Akhirnya ada yang nulis loh, tidak punya kendaraan, terus ada anak kecil di rumah. Itu adalah membuat dia nggak punya waktu karena harus urus anak kan, Iya. nggak bisa keluar, nggak bisa ditinggal, terus nggak punya kendaraan gitu. Makanya saya nggak bisa prospek segala macam, makanya belum sukses juga. Oke, saya sebenarnya menghadapi yang kayak gini sangat simple, kayak Pak Irwan tadi kasih tahu aja ke narasumber, Iya. pasti ada jawaban. Nah, contoh dua ini ya saya bahas ya, yang tidak punya kendaraan katanya, saya langsung tanya, saya nggak sebut nama lah tentunya kan peserta banyak kan, saya bilang. Kalau Anda mengatakan penghalang Anda sukses adalah tidak punya kendaraan, sekarang seandainya kamu dibekalin kendaraan, kamu bisa jamin kamu closing? Belum tentu katanya. Nah, bayangkan kamu alasannya ini. Iya. Begitu ini dipenuhi, kamu juga tetap bilang belum tentu. Sesuatu yang belum tentu, kenapa kamu jadiin alasan? Benar. Nah, yang lebih sakit adalah anak kecil di rumah. Kamu jadikan alasan anak kecil ini membuat kamu terhalang untuk sukses. Wah, ini sangat berdosa menurut saya. Kenapa? Anak kecil di rumah bukankah seharusnya dijadikan alasan untuk jadi sukses? Ini kok malah jadi penghalang sukses? Karena saya anak kecil di rumah. Waduh, kebangetan deh. Rasanya justru kita punya anak kecil di rumah, kita pengen memberi yang terbaik untuk anak kita kan. Kok mengkambing hitam? Kok malah jadi dia yang menyebabkan aku nggak bisa sukses di asuransi? Benar. Kan gitu ya, itu kasihan sekali anak itu di kambing hitam kan kayak gitu. Iya. Jadi saya tanya, apa kamu prefer nggak punya anak ini? Wah, langsung berdosa rasanya. Jadi sebenarnya kalau kita lucutin semua, harusnya kita nggak boleh punya alasan-alasan seperti itu. Karena itu adalah alasan untuk kita sukses, bukan alasan untuk kita gagal. Iya. Itu Artinya alasan untuk kita cara sukses. pandangnya ya. Betul. Jadi yang paling lucunya begini lagi, di zaman sekarang ada lagi alasan, aduh Pak Is, Ya. lagi pandemi loh Pak Is, kita ini nggak bisa loh ketemu calon nasabah Iya. kan gitu. Nah, tapi menurut data ya, secara nasional, bisnis yang terus kurvanya naik, grafiknya naik justru bisnis asuransi. Bisnis asuransi. Kan Karena gitu. kan kayak masker, perlengkapan kesehatan, itu hal-hal yang berhubungan sama medis. Itu laku. Agak jadi aneh kan? Aneh ya? Alasannya pandemi, nggak Iya. bisa jumpa orang. Seharusnya kalau begitu, sebenarnya kan nafas kita itu kalau di dunia asuransi harus prospek orang kan, Iya. harus jumpa orang kan Iya. gitu. Iya. Jadi memang terkadang kalau dipikir-pikir ya benar sih, kita nggak bisa jumpa orang, wah Iya. omset pasti turun. Iya. Tapi fakta menunjukkan bahwasanya malahan grafik bisnis asuransi makin dahsyat gitu. Nah, jadi sekarang kalau grafik penjualan asuransi itu malah meningkat, tapi kita punya pikiran bahwa ini pandemi harusnya nggak bisa jual, tapi grafik meningkat, berarti tandanya adalah ada orang yang jualannya spektakuler, ada orang yang sama sekali malah jadi nggak jualan. Iya. Nah, seharusnya kita mikir, kenapa mereka jualannya kencang? Kan gitu kan. Kalau misalkan kita bilang, seperti tadi, nggak ada kendaraan, kambing hitam. Kalau hitam. pandemi ini jadi kambing hitam, saya justru tanya, bukankah karena pandemi makanya asuransi harusnya laku? Iya, seharusnya. Harusnya kan gitu. Jadi harus kita balik. Ini adalah alasan harus sukses gitu loh. Bukan, itulah entrepreneur. Kalau entrepreneur itu menjawab menjawab masalah. Masalah itu peluang gitu loh kalau entrepreneur. Kalau nggak ada masalah, nggak ada yang butuh solusi,
mana ada namanya produk. Jadi produk-produk itu diciptakan karena ada masalah. Kenapa ada handphone? Karena ada masalah komunikasi. Kan gitu. Kenapa harus touch screen? Karena ada masalah dengan yang zaman dulu keypad ya. Iya. Harus tekan tombolnya sering rusak tuh. Jadi kenapa harus begini? Karena ada masalah ini. Kenapa harus begitu? Karena ada masalah ini. Berarti kan ada gap yang masih jadi peluang bagi kita untuk masuk gitu. Jadi asuransi itu adalah justru harusnya jualan kita kencang karena pandemi. Iya. Kalau soal kita bilang masalahnya nasabah nggak mau ketemu, tinggal kita ubah pertanyaannya, bagaimana kalau nggak bisa ketemu penggantinya apa? Chatting, video call atau apa gitu loh. Karena Anda harusnya sebagai pengusaha menyesuaikan diri. Orang nasabah aja udah menyesuaikan diri kok. Kemarin nasabah bilang mau tanda tangan, oke, tapi nggak berani keluar, ya sudah, gojekin aja tanda tangan berkas, dia gojekin balik. Apa rupanya? Atau bahkan sekarang kita sudah bisa pakai rekaman video. Iya, di GoPassword kalau mau submit case sudah bisa. Iya. Jadi sebenarnya kan sudah ada solusi untuk itu. Kalau kita masih pakai alasan-alasan lagi, ini terbukti kita nggak punya mentalitas pengusaha. Itu yang seperti kata Pak Iskandar ya. Artinya kita seharusnya ya di masa-masa sekarang itu kan banyak masalah. Iya. Seharusnya yang kita kasih tadi dikasih contoh oleh Pak Iskandar masalah jual mie pangsit. Senin sampai Jumat itu sepi. Iya. Sabtu Minggu rame. Iya. Berarti sebenarnya kalau memang mempunyai mental sebagai entrepreneur, kan seharusnya berpikir kan. Artinya bagaimana saya bisa meramaikan di hari Senin sampai Jumat. Iya. Kan yang seperti di masa pandemi kan. Iya. Bagaimana caranya kita harus bisa menaikkan omset di masa pandemi. Betul. Soalnya menurut itu bukan hanya bicara, memang fakta mengatakan bahwasanya kurva pendapatan perusahaan asuransi makin naik. Makin naik, ya. Bukan di Penin ya, bahkan di seluruh Indonesia. Iya, secara umum sih. Secara umum ya. Berarti memang kebutuhan itu kan ada sebenarnya. Cuma Betul. kita aja sih, artinya yang kita balikan ke contoh mie pangsit. Kita mau mental sebagai entrepreneur atau sebagai karyawan? Benar. Kalau sebagai karyawan ya udah kita Senin sampai Jumat tutup aja. Benar. Kan begitu Pak Is ya? Benar, iya, setuju. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mengutip ada satu quote dari BUMN, sebenarnya bisnis asuransi ini mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Benar Pak Is ya? Benar ya. Jadi saya mau menutup dengan satu ini Pak Irwan, satu quote lah ya, satu ungkapan, satu kalimat bahwa kalau kita bilang winner and loser lah ya. Kalau loser melihat masalah di setiap peluang. Padahal ada peluang, tapi yang dibahas masalahnya. Lu ngomong asuransi enak, tapi lu nggak tahu gini-gini. Dia cari masalahnya. Sementara kalau orang yang winner, mereka akan mikir di setiap masalah selalu ada peluang. Iya. Jadi orang-orang yang jadi pemenang itu yang akhirnya karena dia punya pikiran begitu dan mental itu adalah mental pengusaha. Itu dari saya. Jadi kerjakan secara seperti karyawan, sedisiplin karyawan, serajin karyawan, tapi berpikirlah merencanakan segala sesuatu seperti memang mentalnya adalah pengusaha, seperti itu. Itu dari Pak Iskandar. Artinya gini teman-teman, kita kalau breakdown ya, ada beberapa alasan dari teman-teman yang tidak mau mencoba menjadi seorang entrepreneur adalah biasanya masalah modal, waktu katanya, pengalaman, dan caranya tidak tahu. Tapi di bisnis asuransi semuanya kita kasih loh. Betul. Nah, cuman masalahnya modal terbesar di bisnis asuransi itu adalah mental. Iya. Ya, tadi sudah diberi penjelasan oleh Pak Iskandar. Nah, teman-teman, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang seperti saya bilang, kita boleh challenge ke Pak Iskandar. Saya menunggu. Ya. Supaya kita buatkan lagi materinya. Materinya gitu kan. Teman-teman kasih aja deh alasan-alasan. Iya. Yang gitu ya. Nah, jadi Pak Iskandar, kita sudahi dulu podcast hari ini. Di jam ini ya. Iya. Teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast 45 menit ngobrol sampai bersama GA Mitra Makmur Mandiri. Terima kasih dan sukses untuk Anda semua.